Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Subagian dengan NIM 11558 akan menjelaskan sedikit pengertian tentang etika pemerintahan. Etika dalam lingkup pemerintahan saat ini sering menjadi pembicaraan, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang muncul saat ini adalah banyak birokrat sebagai aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sering melanggar aturan yang telah ditetapkan. Etika dalam menyelenggarakan pemerintah sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang tercermin dari fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Etika pemerintahan berkaitan dengan bagaimana mengatur pemerintahan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dan semestinya pantas untuk dilakukan dan wajar karena telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan. Setelah era reformasi, juga salah satu yang paling sentral dikumandangkan adalah perlunya reformasi birokrasi. Isu utama yang diletakkan dalam reformasi birokrasi bukan saja pelayanan dan efisiensi, tetapi juga transparansi. Seiring bergulirnya demokratisasi, birokrasi pemerintahan dituntut untuk tampil sebagai organisasi pelayanan publik yang transparan. Good governance menjadi sebuah imperatif dalam proses negara demokrasi, dan di sini birokrasi harus transparan, akuntabel, dan membuka partisipasi publik. Meskipun secara normatif pemerintahan punya sejumlah regulasi yang mengatur tata kerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dari hasil penyerapan opini dalam masyarakat, ternyata sebagian masyarakat menilai reformasi birokrasi belum memperlihatkan hasil konkret. Di era sistem pemerintahan sentralistik sekarang ini banyak menimbulkan persoalan pemerintahan, terutama dalam birokrasi pelayanan publik. Banyak gejala yang terjadi di daerah sebagai perwujudan ketidakpuasan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam tulisan ini dikaji tentang efektivitas pelayanan birokrasi di era otonomi daerah. Realitas yang teralami sekarang banyak birokrat yang tidak mengutamakan pelayanan publik karena banyak pejabat publik yang diangkat tidak menjadi kapasitas dan akuntabilitas dalam bidang kerjanya, sehingga mereka tidak menguasai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini disebabkan oleh karena menempatnya pejabat paslon 2 dan 3 bukan berdasarkan pendidikan dan latihan penjenjang karir, tetapi lebih ditentukan oleh tim sukses untuk mendapatkan optimal sumber daya yang ada di daerah, khususnya sumber daya manusia. Pelayanan publik dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat administratif dan pelayanan praktis atau non-administrasi. Pelayanan administratif seperti KTP dan sejenisnya hampir di semua daerah sudah transparan. Umpamanya sudah jelas beberapa biayanya, penyelesaiannya berapa lama, prosedur dan mekanismenya. Bahkan informasi tentang semua itu ditempelkan di papan pengumuman sehingga masyarakat mengetahuinya secara jelas. Dalam kaitan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan lain-lainnya sebenarnya sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, yang secara definisi pelaksanaannya pada tahun 2010. Tetapi sebenarnya transparansi dan akuntabilitas di Indonesia sudah mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 1959. Yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, secara formal semua instansi pemerintah dalam pelaksanaannya fungsi dan tugasnya diharuskan transparan dan akuntabel. Jadi prinsipnya sudah ada model layanan, prosedur tetap, pengawasan, capaian hasil, dan metode evaluasinya. Sementara yang sudah dituangkan dalam rencana strategis dan
Stabilisasi pemerintahan. Karakteristik pemerintahan yang baik, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam upaya reformasi birokrasi, serta upaya strategis reformasi birokrasi dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan tersebut diharapkan tidak saja bersifat eksperimental semata, namun fundamental. Salah satu usulan menarik Muhammad Dan adalah bahwa untuk mengevaluasi reformasi birokrasi diperlukan reformasi kapasitas yang memadai guna meningkatkan kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat. Konsepsi etika sebenarnya sudah lama diterima sebagai suatu sistem nilai yang tumbuh dan berkembang pada peradaban manusia. Sehingga dengan demikian pada dasarnya etika berkenan dengan serangkaian upaya yang menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dalam tatanan kehidupan yang kolektif. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlambangkan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan berpengaruh secara moral. Dalam etika pemerintahan terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan etis yang baik, seorang operator akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah dan diberikan yang terjamin dalam perilaku sehari-hari. Dalam organisasi administrasi publik atau pemerintahan, pola sikap dan perilaku serta hubungan antar manusia dalam organisasi tersebut dan hubungannya dengan pihak luar organisasi pada umumnya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Bagi aparatur pemerintahan, budaya dan etika kerja merupakan hal yang penting untuk dikembangkan baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, pada tingkat kementerian atau organisasi maupun unit-unit kerja di bawahnya. Adanya etika ini diharapkan mampu membangkitkan kesepakaan birokrasi pemerintahan dalam melayani kepentingan masyarakat. Tujuan yang hakiki dari setiap pemerintahan di negara manapun adalah mengantar dan mengurus kepentingan masyarakat warga negara yang bersangkutan. Namun demikian pola atau cara-cara yang ditempuh dan perilaku pemerintahan dalam hal itu berbeda dari suatu negara ke negara lainnya, tergantung kondisi dan situasi yang berlaku di negara masing-masing. Sekian yang ingin saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.